mendapatkan sahnya as-sujud bila mana batin daripada jari-jari kaki ini adalah menyentuh kepada tanah. Yang tidak diperbolehkan adalah bila mana posisi kaki seperti ini. Yang menyentuh kepada tanah itu adalah kuku atau zahir daripada jari-jari. Tidak, tapi butunul asabi', batin atau bagian belakang daripada jari-jari kaki. Walaupun hanya sekedar ibu jari sudah memadai, tapi afdalnya adalah seluruh jari-jari kaki itu adalah ditekan ke bawah sehingga seluruh jari-jari ini menghadap kepada al-qiblah, kanan dan juga kiri, lutut dan juga tangan. Posisi tangan bila mana sujud adalah berada di tanah menghadap kepada al-qiblah, sejajar dengan jatuhnya atau sejajar dengan bahu kita. Yani seperti ini dan juga seperti ini. Posisi tangan menghadap kepada al-qiblah. Kalau ada sesuatu yang jatuh daripada bahu kita, akan jatuh kepada tangan kita. Yani bukan tangan itu melirik ke kanan ataupun berhadapan seperti ini. Tidak, tetapi menghadap kepada al-qiblah. Hukum hidung menyentuh kepada tanah adalah perkara yang sunnah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ini posisi sujud. Jari-jari menghadap qiblat dan kaki berdiri seperti ini. Tangan menghadap qiblat, dahi menyentuh kepada tanah, tak boleh ada penghalang kepada dahi. Baik itu imamah, songkok, serban adalah tak boleh menjadi penghalang, kecuali serban itu diletakkan sebagai sejadah, maka adalah diperbolehkan. Dalam sujud tidak boleh sujud di atas sesuatu yang terangkat bersama dengan tubuh badan kita. Posisi yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, ataupun duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Duduk di dalam salat ada dua jenis tahiyat akhir. Duduk di dalam salat ada dua jenis duduk. Yang pertama adalah jalsatul iftirash, yakni posisi seperti ini. Yakni bahagian belakang kita duduk di atas telapak kaki bahagian kiri, sementara kaki kanan dan jari-jarinya tetap menghadap kepada al-qiblah seperti ini. Duduk seperti ini disunnahkan pada tahiyat awal, pada duduk di antara dua sujud, dan juga duduk istirahat. Dalam 3 kaifiyah atau setiap duduk yang tidak ada salam setelahnya, maka disunnahkan duduk iftirash seperti ini. Apakah iftirash? Duduk di atas telapak kaki kiri, sementara kaki kanan berdiri tegak. Adapun duduk yang kedua namanya duduk tawarruk, yaitu duduk pada saat seseorang setelah duduk itu akan salam. Maka posisinya berbeza. Kaki kiri masuk ke dalam dan kita duduk terus menyentuh kepada tanah, sementara posisi kaki kanan adalah tetap seperti ini, jari-jari menghadap kepada al-qiblah. Tidak seperti ini ataupun tidak pun seperti ini. Duduk seperti ini juga tidak termasuk daripada yang disunnahkan di dalam as-salah, yang kalau seseorang duduk seperti ini bukanlah dikatakan salatnya itu terbatal, akan tetapi tidak melakukan sunnah di dalam as-salah. Dalam tahiyat akhir adalah duduk dalam keadaan jari kaki kanan menghadap kiblah, kaki kiri masuk dalam, dan juga bahagian belakang ini duduk menyentuh kepada tanah. Posisi tangan ketika berada dalam keadaan at-tahiyat adalah baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jari-jari kiri berada pada bahagian lutut paha kiri, dan jari-jari kanan berada dalam keadaan digenggamkan seperti ini, kecuali 2 jari, jari telunjuk dan juga jari atau ibu jari. Jari telunjuk dan juga ibu jari. Cara yang digalakkan atau disunnahkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah bila mana seseorang itu ingin mengangkat ataupun at-tahiyat, katalah tahiyat awal atau tahiyat akhir, posisi telapak tangan kiri berada tepat pada lutut, telapak tangan tepat juga berada pada lutut, 3 jari daripada tangan kanan digenggamkan, kecuali ibu jari dan juga jari telunjuk yang berada dalam posisi seperti ini.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Bila mana sebut illallah, barulah tangan atau jari-jari telunjuk ini diangkat dan jari atau ibu jari berada di dalam dua keadaan. Boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari telunjuk di bawah, ataupun boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari yang tengah. Posisi ibu jari boleh menyentuh jari tengah, atau posisi ibu jari boleh menyentuh kepada jari telunjuk. Ini posisi kepada ibu jari. Adapun jari telunjuk berada dalam keadaan diangkat, tidak terlalu diangkat seperti begini, ataupun tidak lurus tetapi menunduk ke bawah sikit. Asyhadu an la ilaha illallah, atau begini atau begini. Dua kaifiyah ini adalah ada di dalam cara melakukan at-tahiyyat. Perlukah seseorang menggerakkan jari-jarinya ketika berada dalam keadaan tahiyat awal atau tahiyat akhir? Di dalam hadis ada dua riwayat disebutkan kalau baginda Rasulullah tidak menggerakkan, dan dalam riwayat yang lain diberitahukan kalau Rasulullah menggerakkan. Dua riwayat ini zahirnya bertentangan, tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Maksud daripada tidak menggerakkan dalam riwayat yang pertama adalah tidak menggerakkan berkali-kali. Maksud daripada menggerakkan dalam riwayat yang kedua adalah menggerakkan sekali. Yakni dalam bahasa Arab itu yuharriku. Yuharriku dipahami dengan dua makna. Makna yang pertama, menggerak-gerakkan. Kalau menggerak-gerakkan, ini yang dipakai oleh sebahagian pandangan yang mereka bila mana tahiyat menggerakkan berkali-kali. Disebabkan memahami hadis itu dengan fahaman menggerak-gerakkan, maknanya lebih daripada sekali. Yang memahami hadis itu menggerakkan sahaja, maknanya sekali sahaja, daripada atas daripada bawah ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah, maknanya dia juga pun menggerakkan. Maka dalam hal ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang menjadi pegangan adalah menggerakkan sekali sahaja, juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana selesai daripada at-tahiyyat fil alamin innaka hamidum majid, disunahkan seseorang tidak terus salam, tapi membagi ruang sedikit. Fil alamin innaka hamidum majid. Bila mana nak mengucap assalam, assalamu alaikum warahmatullah. Yani setelah sebutan kum baru menoleh ke kanan, dan setelah sebutan kum baru menoleh ke kiri. Tapi tidak bersamaan dengan sebutan assalamu alaikum. Adalah tidak menepati kepada sunnah. Dan juga tidak perlu kita menggerakkan kepala berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gerakan ini bila mana 3 kali berturut-turut akan menyebabkan batalnya salat seseorang, karena perkara membatalkan salat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi cara salam yang benar, assalamualaikum warahmatullah. Kembali kepada kiblat balik, assalamualaikum warahmatullah. Tidak pun daripada kanan terus menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali kepada kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati daripada dada bergerak ke kanan atau dada bergerak ke kiri, yang boleh menyebabkan, mungkin kalau bergerak sebelum salam itu sempurna, akan menyebabkan batalnya salat tersebut. Kalau seseorang menyebutkan assalamualaikum, batal salat seseorang disebabkan berpaling daripada kiblat sebelum dia keluar daripada as-salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan salat kita salat yang sempurna dan tergolong orang-orang yang mendirikan as-salah. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah.